Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, pemirsa setia channel YouTube Kakak Nurul, selamat berjumpa lagi dengan saya. Setelah beberapa hari saya tidak membuat konten karena kesibukan ya. Mohon maaf, saya baru sempat sekarang untuk membuat konten lanjutan terkait anggota DPRD terpilih Kota Cimahi periode 2024 sampai periode 2029, hasil dari pemilu kemarin ya, tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas secara khusus siapa pemenang pemilu di Kota Cimahi ya, dan kemudian saya akan tampilkan nama-nama anggota dewan beserta foto-fotonya. Namun sebelum pada pembahasan, saya doakan bagi para sahabat sekalian saat ini semuanya berada dalam kesehatan. Terlebih lagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memaksimalkan amal ibadah kita khususnya selama bulan Ramadan ini ya. Baik, tanpa berpanjang lebar kita akan langsung pada pembahasan. Selamat menyaksikan dan saksikan sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Para sahabat sekalian, sebelum kita membahas siapa saja anggota DPRD Kota Cimahi periode 2024 sampai 2029, kita akan membahas dulu para pemenang pemilu di Kota Cimahi. Ya, perolehan suara partai politik DPRD Kota Cimahi pada pemilu 2024 ini dimenangkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan total suara sebanyak 70.624 atau 20,76%. Nah, ini sangat penting para sahabat sekalian ya, karena dari persentase inilah dan dari jumlah suara ini, setiap partai politik itu berkepentingan karena nanti akan dihitung dari perolehan suara dan persentase ini sehingga partai tersebut bisa mencalonkan wali kota dan atau wakil wali kota. Karena sebagaimana kita ketahui di undang-undang itu bahwa setiap partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai kursi 20% atau perolehan suara akumulatif sebanyak 25%, maka berhak mengusung calonnya menjadi wali kota atau calon wakil wali kota pada pilkada langsung yang insya Allah akan kita laksanakan pada akhir tahun ini. Begitu para sahabat sekalian ya. Jadi sengaja saya tampilkan perolehan suaranya dan prosentasenya. Ini untuk peringkat pertama Partai Keadilan Sejahtera. Di peringkat kedua langsung saja ada Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak dengan perolehan suara sebanyak 47.598 suara atau 13,99%. Jadi hampir 14% ya. Kemudian di peringkat ketiga itu ada Partai Nasdem. Partai Nasdem ini memperoleh suara sebanyak 37.612 suara atau 11,06%. Kemudian lanjut ke peringkat keempat ada Partai Gerindra dengan perolehan suara sebanyak 33.284 suara atau 9,79%. Nah, lanjut ke peringkat kelima. Di situ ada PDIP dengan perolehan suara sebanyak 32.751 suara atau jika dipersentasekan sebanyak 9,63%. Para sahabat sekalian ya, kita lanjut ke peringkat ke-6. Ada Partai Kebangkitan Bangsa dengan perolehan suara sebanyak 28.460 suara atau 8,37%. Nah, kemudian dilanjutkan dengan peringkat ke-7 ada Partai Demokrat.
Nah, Partai Demokrat ini memperoleh suara sebanyak 26.749 suara atau 7,86%. Selanjutnya, di peringkat ke-8 ada P3 dengan perolehan suara sebanyak 18.924 suara atau 5,56%. Kemudian selanjutnya di peringkat ke-9 ada Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sebanyak 16.019 suara atau 4,71%. Di peringkat ke-10 ada Partai Hanura sesuai dengan nomor partainya ya. Hanura ini memperoleh suara sebanyak 8.211 suara atau 2,41%. Dan selanjutnya ada PSI. Nah, PSI ini di peringkat ke-11 dengan perolehan suara sebanyak 8.184 suara atau 2,41%. Selanjutnya setelah PSI ada Partai Buruh dengan perolehan suara 3.119 suara, kemudian Partai Perindo dengan 2.776 suara, selanjutnya ada Partai Gelora dengan perolehan suara sebanyak 2.619 suara, Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebanyak 1.393 suara, kemudian Partai Garuda itu mendapatkan suara 755 suara, dan Partai Umat memperoleh suara sebanyak 780 suara, dan terakhir Partai PKN ya, Kebangkitan Nusantara sebanyak 332 suara. Nah, ini adalah perolehan suara dari partai politik pada pemilu 2024. Ini adalah perolehan total ya, karena ditambahkan perolehan suara dari dapil 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Hasilnya ini. Jadi ini akumulasi di Kota Cimahi. Dan perlu kita perhatikan para sahabat sekalian bahwa perolehan suara ini tidak sama dengan perolehan kursi. Karena perolehan kursi itu dibagi habisnya itu di dapil dan memakai metode santilagu atau sanlegu gitu ya, seperti yang sudah saya jelaskan pada beberapa konten sebelumnya. Jadi ini hanya gambaran urutan pemenang pemilu di DPRD Kota Cimahi atau pemilu tingkat Kota Cimahi gitu ya. Nah, ini sangat berarti karena nanti ini bisa diperhitungkan untuk mengusung calon pada pilkada serentak tahun 2024 ya, khususnya pada pemilu pemilihan wali kota dan wakil wali kota Cimahi. Nah, kemudian kita lanjut sahabat sekalian pada perolehan kursi DPRD Kota Cimahi. Kalau tadi perolehan suara total, sekarang perolehan kursinya. Kita akan melihat yang pertama Partai Keadilan Sejahtera dengan predikat sebagai pemenang pemilu di Kota Cimahi. Kita akan melihat berapa kursi yang didapat oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, pada pemilu kali ini PKS mendapatkan kursi sebanyak 9 kursi yang terdiri dari dapil 12, dari dapil 21, dari dapil 3 2 kursi, dari dapil 4 2 kursi, dan dari dapil 5 1 kursi dan 6 1 kursi. Jadi dijumlahkan totalnya itu mendapatkan 9 kursi. Kemudian yang kedua ada Partai Golkar dengan memperoleh kursi sebanyak 7 kursi. Yang mana 7 kursi ini didapatkan dari dapil 1, 2, 4, 5, 6 sebanyak 1 kursi, dan khusus di dapil 3 mendapatkan 2 kursi. Jadi total mendapatkan 7 kursi. Kemudian kita lanjut ke urutan ketiga ada PDIP. Nah, PDIP mendapatkan 6 kursi. Ini terisi dari tiap dapil. Dapil 1 1 kursi ya, dapil 1 1 kursi, dapil 2 1 kursi, dapil 3 1 kursi, 4, 5, 6 masing-masing semua 1 kursi. Jadi tiap dapil dapat. Kemudian yang keempat ada Partai Demokrat. Nah, Partai Demokrat ini sama dengan PDIP mendapatkan kursi 6. Sama di tiap dapil mempunyai perwakilan ya, mendudukan calonnya menjadi anggota DPRD. Nah, yang keempat ini adalah partai yang berhak menduduki pimpinan di DPRD Kota Cimahi. Jadi PKS bisa mengambil posisi ketua DPRD, kemudian Golkar, PDIP, dan Demokrat mengambil posisi wakil ketua DPRD. Walaupun secara normatif pimpinan DPRD itu dipilih oleh anggota DPRD
akan tetapi bisa berdasarkan semacam kompromi di antara para anggota dewan dengan memberikan semacam apresiasi atau privilege kepada pemenang pemilu atau peraih kursi terbanyak menjadi ketua, wakil ketua, dan wakil ketua. Nah, jadi yang keempat-empat ini kemungkinan berjalan mulus mengambil kursi pimpinan di DPRD Kota Cimahi. Kita lanjut ke posisi yang kelima, yakni adalah Partai Nasional Demokrat, Nasdem ya. Nasdem ini mendapatkan 5 kursi, yakni Dapil 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing 1 kursi. Di Dapil 6 tidak kebagian, jadi mendapatkan 5 kursi. Kemudian untuk yang posisi ke-6, yakni Partai Gerindra. Partai Gerindra sama dengan Partai Nasdem ya, mendapatkan kursi 5, yakni di Dapil 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di Dapil 1, Partai Nasdem ini tidak kebagian kursi. Kemudian kita lanjutkan ke posisi yang ke-7, ada Partai Kebangkitan Bangsa. PKB ini mendapatkan jatah 4 kursi ya, yakni dari Dapil 11, dari Dapil 31, dari Dapil 51, dan dari Dapil 61. Yang dapil yang tidak didapatkan kursinya oleh PKB ini hanya Dapil 2 dan Dapil 4 ya. Gitu. Sekarang kita lanjut ke posisi yang ke-8, yakni Partai Amanat Nasional. Nah, PAN ini mendapatkan perolehan 2 kursi, yakni dari Dapil 3 dan Dapil 4 gitu ya. Kemudian lanjut ke posisi yang ke-9 ya, yakni Partai Persatuan Pembangunan. P3 ini mendapatkan kursi 1 kursi saja, yakni hanya didapat di Dapil 4. Sisanya tidak P3 dapatkan. Nah, para sahabat sekalian, dikarenakan kursi DPRD Kota Cimahi itu cuma 45, maka seluruhnya sudah habis terbagi oleh partai politik ini. Jadi, inilah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Cimahi. Bagi kalian yang mau screenshot, silakan saya beri kesempatan untuk screenshot dari sekarang ya. Kesimpulannya, PKS 9 kursi, Partai Golkar 7 kursi, PDIP 6 kursi, Partai Demokrat 6 kursi, Nasdem 5 kursi, Gerindra 5 kursi, PKB 4 kursi, PAN 2 kursi, dan P3 1 kursi. Lalu, siapa saja para calon anggota DPRD yang mendapatkan kursi-kursi ini gitu ya? Mari kita lanjutkan. Nah, dari PKS itu memperoleh 9 kursi tadi. Yang pertama ialah Bapak Denny Ramdhani dari Dapil 1 ya. Ini angka di bawahnya itu adalah angka perolehan suara individunya gitu ya, bukan partainya ya. Kemudian selanjutnya Ibu Rikalis Indarti ini sama dari Dapil 1. Jadi Dapil 1 itu PKS mendapatkan 2 kursi ya, yakni Bapak Denny Ramdhani dan Ibu Rikalis Indarti. Kemudian selanjutnya dari Dapil 2 ada Sopian Syekh Abdul Sani Hairuman. Nah, ini dari Dapil 2. Kemudian kursi yang keempat ialah Ibu Ayi Kusmiati. Ini dari Dapil 3, kursi pertama. Dari Dapil 3 itu PKS mendapatkan 2 kursi ya, yakni Ibu Ayi Kusmiati dan Bapak Supiyadi. Nah, kemudian selanjutnya ialah Bapak Wahyu Widiatmoko. Ya, ini dari Dapil 4 ya. Kemudian selanjutnya Bapak Yepi Abdullah, ini pun sama dari Dapil 4. Dapil 4 sama mendapatkan 2 kursi. Kemudian selanjutnya Bapak Ais Lafilianto, ya ini dari Dapil 5. Kemudian selanjutnya terakhir Ibu Ike Hikmawati, ya ini dari Dapil 6. Total PKS itu mendapatkan 9 kursi, dan inilah para calon anggota legislatif yang terpilih dan berhak nanti dilantik menjadi anggota DPRD Kota Cimahi dari PKS. Kita lanjutkan ke posisi yang kedua. Dari Golkar. Golkar itu mendapatkan 7 kursi. Siapa saja? Yang pertama Bapak Ayi Kusnayadi, ini dari Dapil 1. Kemudian yang kedua Bapak Haji Asep Rukmansah ya. Ini dari Dapil 2. Kemudian selanjutnya Bapak Agung Rohama Sidik, ini dari Dapil 3 nih. Kemudian Bapak Haji Napsun, sama ini dari Dapil 3. Kemudian kursi kelima ada Bapak Haji Ali Hasan, Mang Ali. Ini dari Dapil 4. Kemudian kursi yang ke-6 ialah Ibu Indriasari Sih Dewanti ya. Ini dari Dapil 5.
Kemudian terakhir di dapil 6 itu ada Bapak Haji Sudiarto. Nah, Partai Golkar mendapatkan 7 kursi dan inilah nama-nama calon anggota legislatif yang berhak dilantik atau berhak menjadi anggota DPRD Kota Cimahi terpilih dari Partai Golkar. Kita lanjutkan ke Partai PDI Perjuangan. PDIP itu mendapatkan 6 kursi ya. Siapa saja 6 kursi itu? Yang pertama Bapak Muhammad Dani Suara, ini dari dapil 1. Kemudian Mang Predi Siagian ya, ini dari dapil 2. Kemudian Kang Agung Yudasuara, ini dari dapil 3. Selanjutnya Kang Dadang Mulyana ya, ini dari dapil 4. Kemudian Mas Purwanto, ini dari dapil 5. Dan terakhir ialah Bapak Iwan Setiawan dari dapil 6. Jadi PDIP mendapatkan 6 kursi dan semua dapil itu memiliki keterwakilan di PDIP ya. Lanjut kita pada partai selanjutnya, yakni Partai Demokrat. Partai Demokrat mendapatkan 6 kursi. Yang pertama Bapak Iwan Setiawan ya, ini dari dapil 1. Kalau tadi dari PDIP Bapak Iwan Setiawan juga sama namanya, cuman itu dapil 6 ya. Selanjutnya di kursi yang kedua dari Partai Demokrat ada Ibu Rini Martini ya, ini dari dapil 2. Kemudian selanjutnya kursi yang ketiga adalah Bapak Haji Edi Kanedi ya, ini dari dapil 3. Kemudian dari dapil 4 ada Ibu Aida Cakrawati. Kemudian di kursi yang kelima yakni dari dapil 5 nih, yakni Bapak Dadang Jainuddin. Dan terakhir dari dapil 6 nih, yakni Ibu Lilis Yusniawati ya. Jadi Partai Demokrat mendapatkan 6 kursi dan inilah nama-nama calon terpilihnya. Kita lanjut ke partai selanjutnya. Selanjutnya ada Partai Nasdem yang mendapatkan jatah 5 kursi. Siapa saja calegnya? Yakni yang pertama yang jadi itu ialah Bapak Haji Endang Sahri dari dapil 1 ya. Kemudian yang kedua ada Ibu Jeli Farina ya. Ini dari dapil 2 ya. Kemudian selanjutnya Bapak Tatang Somantri ya. Ini dari dapil 3. Selanjutnya ada Ibu Sri Hendarsi ya di kursi yang keempat, dan kursi yang kelima dari dapil 5 ya ada Bapak Muhlisin. Nah, Partai Nasdem ini mendapatkan 5 kursi ya. Jadi dapil 6 tidak dapat ya Partai Nasdem. Nah, selanjutnya 5 kursi itu bukannya Partai Nasdem, tapi Partai Gerindra juga sama mendapatkan jatah 5 kursi. Yang pertama yakni Bapak Ahmad Dahlan, ini dari dapil 2. Di kursi yang kedua Partai Gerindra ditempati oleh Ibu Irma, ya Ibu Dr. Irma. Ya, beliau dari dapil 3 ya. Kemudian di kursi yang ketiga ya, ada Bapak Haji Barkah Setiawan ya. Ini dari dapil 4 ya, mohon maaf. Di dapil 4. Kemudian selanjutnya dari dapil 5 ada Pak Bambang Purnomo, suami dari Ibu Irma ya. Nah, kemudian Partai Gerindra kursi kelima ialah ditempati oleh Ibu Enil Adahliza ya, ini dari dapil 6. Selanjutnya adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa ya. PKB ini mendapatkan 4 kursi. Kursi pertama itu ditempati oleh Bapak Dede Latif, ini dari dapil 1. Kemudian kursi yang kedua itu ialah Bapak Dedi Ubes ya. Ini dari dapil 3, dan kursi yang ketiga dari PKB ditempati oleh Bapak Warman Suryaman. Ini dari dapil 5, dan terakhir Bapak Andri Azwarudin ya. Ini dari dapil 6. PKB mendapatkan 4 kursi dan inilah nama-nama calon anggota terpilihnya ya. Selanjutnya ada Partai Amanat Nasional ya. Partai Amanat Nasional ini mendapatkan 2 kursi. Nah, 2 kursi ini jatah siapa? Yang pertama ialah Bapak Setiadi Abdurrahman. Ini kursi pertama ya. Kursi yang kedua adalah milik Bapak Robin Sihombing ya. Ini 2 kursi ya untuk PAN. Dan terakhir ada P3 dengan perolehan kursi 1 kursi saja, yakni dimiliki oleh Ibu Fitriani Angelina Silaban. Nah, Ibu Angelina Silaban ini dari dapil 4 ya. Tadi PAN itu Bapak Setiadi Abdurrahman, ini dari dapil 3, kemudian Bapak Robin Sihombing itu dari dapil 4 ya.
Nah, dari seluruh calon anggota DPRD terpilih itu, jika kita satukan seperti ini. Jumlah 45 kursi ini komposisinya seperti ini ya. Jumlahnya 45. Bagi yang ingin men-screenshot, silahkan kalian screenshot dari sekarang, mumpung ada waktu ya. Ini calon anggota DPRD Kota Cimahi terpilih untuk periode 2024-2029. Gitu. Terima kasih ya. Nah, saya kira sudah selesai ya semuanya. Jadi kita bisa melihat komposisi anggota DPRD Kota Cimahi untuk periode 2024-2029 ya. Nah, terlihat dominan PKS dengan 9 kursi disusul dengan Golkar sebanyak 7 kursi. PDIP 6 kursi, Partai Demokrat 6 kursi, Partai Nasdem 5 kursi, Partai Gerindra 5 kursi, PKB 4 kursi, PAN 2 kursi, dan P3 1 kursi. Yang bisa membentuk fraksi ialah PKS, Golkar, PDIP, Demokrat, Nasdem, Gerindra, dan PKB ya. Kalau PAN dan P3 tentu saja itu harus bergabung dengan fraksi yang ada ya. Karena salah satu persyaratan membuat fraksi itu ialah jumlah anggota fraksi itu minimal sama dengan jumlah komisi di DPRD Kota Cimahi. Di DPRD Kota Cimahi itu ada 4 komisi ya. Jadi anggota DPRD itu bisa membentuk fraksi jika anggotanya itu minimal terdiri dari 4. Sedangkan untuk PAN dan P3 itu kurang. Sehingga boleh bergabung dengan partai mana saja dengan fraksi yang sudah ada ya. Nah, hadirin sekalian, demikian untuk konten kali ini membahas tentang anggota DPRD Kota Cimahi. Ya, di sini terlihat ada anggota dewan wajah lama, anggota dewan wajah baru, hampir berimbang ya, hampir berimbang. Demikian untuk sementara ini dari saya karena ini sudah malam dan saya ngantuk ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.